Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Rahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan seluruh jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan nikmatnya bagi kita semuanya, sehingga pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan iman Islam, kesehatan, serta ringan hati melangkahkan kaki untuk menghadiri jamaah sholat subuh. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan, semoga tetap tercurah pada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini saya diberi amanah untuk membersamai dengan tema jangan takut, rezekimu tidak akan tertukar. Yang pertama untuk perlu kita pahami lebih dulu adalah sebenarnya apa rezeki itu. Ketika kita membicarakan rezeki, pada umumnya orang memiliki anggapan hanya yang terkait dengan masalah harta, uang misalnya. Padahal makna rezeki itu sangat luas. Rezeki dari bahasa Arab rizkun atau rozako, yang memiliki makna apa? Segala sesuatu yang merupakan karunia Allah yang kita miliki dan bisa kita ambil manfaatnya. Jadi apa saja, tidak selalu harta, tapi harta adalah salah satunya. Sehingga dalam hal ini rezeki itu bisa berupa sehatnya badan, waktu, ilmu, keluarga, baik suami atau istri, anak, tetangga, masyarakat, dan segala hal yang itu bisa kita ambil manfaatnya. Nah, inilah yang perlu untuk kita pahami lebih dulu, sehingga dalam hal ini kita semuanya mesti memiliki pemahaman yang semakin luas. Misal suatu saat tidak punya uang, tidak perlu khawatir karena rezeki itu banyak wujudnya. Kadang orang itu tidak punya uang yang berlebih, tetapi sehat terus, wah rezekinya besar itu. Sebaliknya, ada orang punya harta banyak, tapi sakit-sakit melulu. Ya. Bahkan dengan keluarganya saja sering berpisah karena mungkin tugas dan lain sebagainya. Tidak punya waktu. Ya. Bahkan dengan harta yang banyak itu tidak bisa menikmati, malah yang bisa menikmati tetangganya, pembantunya, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk itulah dalam hal ini yang perlu kita untuk pahami bersama adalah pertama tentang keimanan kita. Siapa itu yang telah membagi rezeki? Apakah kita harus mencari sehingga
istilahnya harus kerja keras. Sementara kita sebagai orang yang beriman harus memiliki keyakinan Allah lah yang telah mengatur semuanya. Kalau di dalam surah Al-Fatihah Allah sudah menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh alam. Tuhan dalam bahasa Arab itu Rabbun, itu memiliki cakupan makna yang luas. Dia Allah yang menciptakan, yang melindungi, mencukupi dengan berbagai macam rezeki atau apa yang saja dibutuhkan oleh manusia. Seluruh makhluk ciptaan Allah itu semuanya dijamin rezekinya, Bapak Ibu. Dalam surat Hud ayat 6 Allah sudah menyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tiada pun makhluk yang merayap di muka bumi ini, tiada lain, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Jangankan kita manusia, semut yang kecil saja itu dijamin ada rezekinya. Nyamuk yang kita sangat benci saja ada rezekinya. Siapa? Manusia, digigit. Bahkan tikus juga begitu. Dari makhluk yang terkecil hingga yang besar. Ada gajah, bahkan ada ikan paus dan lain sebagainya. Kita manusia diberi keunggulan oleh Allah dari segi penciptaan. Ada akal, hati, perasaan, fisik yang bagus. Mestinya kita menjadi orang yang memiliki optimisme dalam menjalani hidup ini. Nah, keyakinan yang semacam ini, sebagaimana Allah sudah menyatakan di surah Al-Ikhlas, mestinya senantiasa tertanam dalam diri kita. Allahus Samad, Allah lah tempat kita bersandar, Allah lah tempat kita bergantung atas segala sesuatu. Contoh misalnya, bagaimana Allah itu menjamin rezeki kita ketika kita masih dalam kandungan seorang ibu. Kita selalu dicukupi. Ya, orang tua kita, ibu kita mengkonsumsi makanan, minuman yang baik-baik. Begitu lahir, kita tidak punya daya dan kekuatan dilindungi, dirawat, dikasih sayangi dan lain sebagainya. Sampai kemudian besar mampu untuk berikhtiar. Itu contoh bagaimana Allah itu menjamin rezekinya. Dalam dunia binatang juga begitu. Bagaimana Allah itu menunjukkan rezeki itu. Ada memang binatang-binatang yang ketika memiliki anak itu sejak lahir ada yang sudah bisa mandiri, ya. Misalnya cicak itu nggak ada namanya cicak itu momong anak-anaknya, itu nggak ada ya. Kalau ayam, nah itu ada. Ular, nah mungkin ada ya. Buaya dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita diingatkan atau diberitahukan Rasulullah SAW bahwa rezeki kita semuanya ini sudah diatur oleh Allah. Bahkan jauh-jauh waktu sebelum kita itu dilahirkan, jangankan kita dilahirkan, sebelum dunia seisinya itu diciptakan. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda,
kataballahu maqadir khalaiki qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sama sekalian. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, termasuk isinya, kita dan lain sebagainya. Ini takdir seluruh makhluk Allah. Ini sudah ditulis. Demikian telitinya Allah itu, sehingga 50.000 tahun sebelum diciptakannya saja sudah dituliskan apa saja yang nantinya ini akan terjadi atas seluruh makhluknya. Maka bagi orang yang beriman, kita semuanya tidak perlu gelisah resah, karena Allah Maha Baik dan mengatur seluruh makhluknya itu dengan cara yang terbaik. Nah, kalau kita ini ya misalnya, maaf, punya keluarga kecil, anak 1 atau 2 saja, ngurusnya ribet minta ampun. Kadang ada yang kurang mendapat perhatian, kadang suka marah dan lain sebagainya, karena dianggap tidak tertib dan sebagainya. Tapi Allah mengatur semuanya itu dengan sedemikian teliti. Istilahnya matahari terbit setiap hari, tidak pernah terlambat. Kalau kita mungkin kadang terlambat, bangun pagi, kesiangan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, keyakinan semacam ini perlu untuk kita tanamkan, kita kuatkan. Sebab apa? Manakala keyakinan kita, iman kita terhadap kedudukan Allah ini tidak tepat, maka nanti akan keliru di dalam menempatkan diri berperilaku dalam keseharian. Misalnya, rezeki itu harus mencari sendiri, seolah-olah kita ini betul-betul kosong, harus kerja keras yang semuanya seolah-olah tergantung diri kita. Padahal Allah ini sudah menjamin rezekinya. Seluruh makhluk hidup ini, contohnya misalnya burung atau apa saja, telah diberikan rezeki oleh Allah. Mungkin kita sangat jarang menjumpai ada burung ataupun cicak ataupun tikus mati karena kelaparan. Walaupun kadang mungkin menemukan, tapi kita kan tidak tahu persis. Mungkin perlu adanya otopsi ya. Tikus di tengah jalan mati karena kelaparan ini. Nah, dalam hal ini kita perlu untuk mendudukkan perkaranya, iman kita kepada Allah ini. Sebab tanpa adanya keyakinan semacam itu, maka akan terjadi hal-hal yang akan membuat kita salah dalam berperilaku. Pertama, akan terjatuh pada yang namanya sikap ragu-ragu, cemas, gelisah, takut, galau. Ini bisa berujung pada apa? Perilaku lari pada ramalan. Wah, gimana ya besok rezeki saya, oh jodoh saya, oh kesehatan saya. Itu semuanya bagian dari rezeki kan? Maka ada orang itu baru merasa tenang kalau sudah membaca ramalan. Nah, itu yang setiap minggu mungkin muncul itu. Horoskop atau apa itu ya, ramalan bintang. Wah, ketika membaca minggu ini kesehatan Anda bagus, nah, percintaan dan Anda lancar, nah, tenang.
Itu hal-hal yang akan diantaranya bisa muncul. Kalau belum membaca itu rasanya masih gelisah. Apakah memang itu betul? Itu sangat menyesatkan. Itu paling tidak orang yang ragu-ragu atas kuasa Allah, ya akan mudah cemas, gelisah, takut, khawatir, galau. Yang kedua, orang yang tidak yakin pada rezeki yang sudah diatur oleh Allah ini sangat berpotensi untuk melakukan tindakan jalan pintas, yaitu apa? Melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, kejahatan, mencuri, menipu, korupsi. Kenapa? Ketika bermaksud untuk mencari apa yang dibutuhkan, apa saja itu, harta, jabatan, ya, ataupun mungkin yang lain, bisa menipu, mencuri dan lain sebagainya, korupsi. Dia mengambil sesuatu dengan cara yang haram, maka itu menjadi rezeki yang haram. Padahal sesungguhnya setiap orang itu sudah diberi jatah rezekinya masing-masing. Jadi rezeki itu ada yang halal, Bapak Ibu, ada juga rezeki yang haram. Kalau rezeki yang halal cukup jelas, yaitu kita mendapatkan dengan cara yang baik-baik, ya. Misalnya anak sekolah belajar dengan baik, mendapatkan nilai. Tapi ada yang ujian itu nyontek, nah, dapat nilai bagus. Itu rezeki, tapi rezeki yang haram karena didapat dengan cara curang. Orang mencuri juga begitu, dia dapat rezeki, misalnya uang atau apa, tapi mengambil jatahnya sendiri dengan cara yang haram. Orang korupsi dan lain sebagainya. Mungkin kalau pilihan lurah, besok ini pemilihan umum ya, ada caleg-caleg yang money politik, misalnya dia jadi, nah, terpilih, maka dia mengambil haknya, rezekinya itu, tapi dengan cara yang curang, dengan cara yang haram. Nah, ini kita perlu hati-hati. Jadi ada rezeki itu yang halal ataupun haram, tergantung dari cara orang itu untuk meraihnya. Yang lainnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau rezeki itu memang sudah ditentukan oleh Allah, lalu apakah kita itu tidak perlu berusaha, duduk-duduk saja di rumah? Ya tidak begitu. Tapi sisi yang lain kita harus berikhtiar, karena kita diberi bekal oleh Allah. Ada fisik yang sehat, waktu, dan potensi-potensi yang kita miliki, yang itu menjadi wasilah, menjadi sebab kita akan memperoleh rezeki itu. Jadi kita itu bukan betul-betul mencari dari hal yang kosong, tapi adalah menjemput rezeki. Misalnya dengan berjualan, atau mungkin jual jasa, keterampilan atau apa. Yang namanya pintu rezeki itu banyak sekali. Coba kalau kita lihat di pasar itu, jualan apa saja itu kayaknya laku, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang melakukan aktivitas, misalnya contoh tadi yang sangat gamblang, misalnya dalam pilihan ya, menjadi calon lurah atau calon DPR atau calon presiden. Kalau bagi orang yang menjalani dengan cara yang benar, memperoleh hasilnya jelas, dia berhasil mendapatkan yang diinginkan sekaligus mendapatkan pahala.
Lalu bagaimana jadinya bagi orang yang dia itu sudah menjalani dengan cara yang baik tapi tidak memperoleh hasil yang diinginkan? Misalnya batal menjadi lurah, batal menjadi anggota DPR. Dia memang tidak berhasil meraih apa yang diinginkan, tetapi tetap dicatat mendapatkan pahala. Jadi tidak ada yang rugi, tidak ada hilangnya orang itu berbuat kebaikan. Jadi tidak ada orang yang rugi ketika berbuat baik. Semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Nah, demikian juga ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang buruk untuk meraih apa yang diinginkan, maka dia mendapatkan hasilnya, tetapi amalnya masuk dalam amal sayyiat, bukan amal soleh. Amal yang buruk tidak dicatat sebagai amal soleh, kan rugi. Apalagi misalnya dalam pemilu atau pilihan lurah, sudah money politik dan lain sebagainya, tidak terpilih. Nah, kerugian dua. Tidak dicatat sebagai amal soleh, tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Demikian juga misalnya besok setiap tahun ajaran baru, Bapak Ibu, putra putrinya yang mendaftar untuk sekolah atau mau bekerja dengan cara yang baik, misalnya diterima, alhamdulillah, dapat pahala baiknya, pahala amal solehnya, dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Tapi manakala itu lepas, ya, tidak lolos, tetap mendapatkan nilai kebaikan amal soleh, meskipun apa yang diinginkan belum tercapai. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disinilah bagaimana kita mesti menempatkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita itu sebagai bagian rezeki yang harus tetap kita jalani dengan cara yang benar. Sebab manakala itu tidak dipatuhi, maka akan terjatuh pada perilaku-perilaku yang itu tidak sesuai dengan ajaran agama, sehingga menimbulkan perasaan gelisah, takut, cemas, khawatir, dan itu sangat rentan bagi kita. Tidak main-main masuk dalam wilayah keimanan ini, ya. Karena apa? Tidak percaya dengan kuasa Allah. Nah, disinilah bagaimana semangat yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu, sehingga dengan potensi yang dimiliki, setiap orang yang beriman itu akan selalu melakukan optimalisasi diri dalam bekerja, dalam belajar, dan dalam menunaikan tugas-tugas hidup sehari-hari. Kalau kita dalam menjalani hidup ini dilandasi dengan iman, maka apapun yang akan terjadi, kita akan tetap tenang, itminan, hati kita tentram. Karena apa? Yakin bahwa semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 26, Allah mengingatkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Dialah Allah yang menguasai seluruh kerajaan. Dia yang memberi kekuasaan pada siapa yang dikehendaki, dan dia Allah yang mencabut kekuasaan atas siapa yang dikehendaki dengan kuasa Allah yang terbaik. Tulijul laila fi nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah lah yang mempergilirkan langit ke langit, malam menjadi siang, siang menjadi malam, bergonta-ganti. Dan dia Allah
yang memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu sama sekalian yang dirahmati Allah, misalnya contoh ke depan ini, setahun ke depan ini kan tahun politik ya. Sebenarnya Allah sudah punya takdir siapa sih yang akan menjadi presiden ke depan ini, siapa sih yang akan menjadi DPR pusat, provinsi sampai kabupaten. Tapi memang tidak ada yang tahu. Ini adalah sebuah tes, ujian bagi umat manusia. Siapa-siapa yang akan menjalani kehidupan dengan jalan yang lurus ya. Semuanya supaya berkompetisi, fastabiqul khairat. Jadi yang namanya rezeki itu sudah ditentukan, tidak akan salah Allah itu. Ada satu hadis yang cukup panjang, kalau yang namanya rezeki itu pada seseorang tetap akan sampai meskipun semua umat manusia berupaya untuk menghalang-halangi. Misalnya presiden besok itu yang akan terpilih adalah misalnya si A, tidak akan bisa ditolak meskipun dihalang-halangi oleh 99% penduduk negeri itu. Sebaliknya, meskipun kelompok lain ingin menghendaki presiden itu pengennya adalah si B, walaupun orang lebih dari 50% berupaya membela mati-matian, bahkan ada yang sampai mati ya. Nah, tidak akan menjadi terkabul atau terlaksana. Itu kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Inilah makna rezeki tidak akan tertukar. Yakin sajalah kepada kuasa Allah. Inilah yang akan menjadikan hati orang yang beriman itu senantiasa istiqomah, tidak mudah galau, optimis. Kalau saja apa yang kita inginkan itu belum bisa tercapai, Allah memiliki opsi, karunia, takdir, rezeki dari arah yang lain. Untuk sukses tidak harus menjadi ini atau itu, banyak pilihan. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi catatan kecil untuk kita semuanya, sehingga iman Islam kita akan tetap terjaga, yang akan mengarahkan perilaku hidup kita sehari-hari, tidak mudah galau, cemas, khawatir ataupun takut. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan lahir dan batin, dan kita senantiasa memiliki optimisme, ketentraman. Itu yang akan membuat kita tetap bahagia. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.